Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Betania Bapak Pendeta H. Purniasa, yang terhormat Pendeta Ibu M. Pulumahuni Syahaya, yang terhormat para majelis sektor Karmel, sektor Mahanaim, dan yang tercinta Bapak Ibu sekalian, dalam wilayah Mahanaim, di dalamnya ada sektor Karmel dan juga sektor Mahanaim bersama adik-adik sekolah minggu Tunas Perkabaran Injil. Selamat malam, Shalom. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena satu dan lain hal, maka acara diundur sampai sekarang. Untuk tidak membuang waktu lagi, maka saya akan langsung mempersilakan liturgos untuk kita masuk dalam ibadah yang selanjutnya, yaitu ibadah. Selamat malam Bapak Saudara semua, Shalom. Yang di atas kurang orang, masih kurang semangat di atas. Shalom. Selamat malam Bapak Pendeta H. Purniasa. Selamat malam Ibu Ice Pulumahuni. Selamat malam Usiba, selamat malam Usiba. Tante Dewi, selamat malam. Dan pasukan Satgas, beta minta maaf, beta bisa buka masker? Bisa Kak Fendi? Oke. Selamat datang di acara perpisahan Pendeta Ibu M. Pulumahuni Syahaya yang bertajuk Memuar dalam Nada. Bermula dari sebuah mimpi seorang anak muda di jemaat Betania, sektor Irene, yang menerima panggilan Tuhan. Maka akta pengutusan ini dimulai dari hidup seorang putri petani yang menghadapi mimpi ayahnya juga. Di dalam ringkup rumah tanah lapang kecil. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita mengkindungkan lagu Ku Utus Kau. Acara perpisahan umat Tuhan yang ada di sektor Karmel dan juga sektor Mahanaim bersama Pendeta Emeritus Ibu Ice Pulumahuni Syahaya yang dikemas dalam memoir dalam nada di malam hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya dituntun dalam kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu kembali.
proses menanam dan menyiram sebagai hamba Allah dalam diri mantan Ketua Bidang 3 Angkatan Muda Ranting 4 dimulai ketika Betania yang menjadi rumah mengutus kader sebagai pelayan jemaat di desa Walerang. Sebagai vikaris pada tahun 92. Setelah diteguhkan sebagai pendeta organik Gereja Protestan Maluku di Gereja Efrata Tantung. Dan nantinya ditempatkan di Jemaat Kelaan kembali ke Tanimbar Utara. Lika, liku, suka dan duka menjadi bagian dari pelayanan. Seperti air laut yang mempengaruhi perjalanan pelayanan. Kadang pasang, kadang meti, kadang metikei, jauh. Tapi pendeta perempuan ini menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, melainkan milik Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita kidungkan pujian ini bersama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Tiga tahun setengah, Pulau Tenggara jadi saksi bagaimana tangguhnya perempuan pendeta ini. Lagi begitu manis dengan jemaat, belajar bahasa, makan di meja makan jemaat. Lalu tiba-tiba sepucuk surat datang, pindah. Aduh, dalam pikiran pasti berat. Masih jatuh cinta dengan Tenggara, tapi sudah harus tinggalkan. Air mata karena berpisah, majelis, tua agama, pengurus unit, ada bapak piara, ada mama piara, anak-anak sekolah minggu apalagi. Hayo, dalam otak nih pikiran, nanti dong bagaimana. Tapi seperti ada suara berbisik perlahan di telinga. Engkau hanya menanam dan menyiram, tapi memberi pertumbuhan itu urusanku. Dan itu pasti
pekerjaku banyak. Hati jadi tenang. Dengan senyum kepastian, angkat koper pakaian, pergi. Pergi ke dermaga tunggu kapal Saparua. Perempuan tangguh ini datang. Hari-hari berpacu pergi, tahun pun berganti. Sejak ibu mulai melayani bersama kami mulai belajar saling mengerti. Walau tidak mudah pada waktu pendek, ada saat kami menyatu pikir, tetapi ada saat kami berbeda rasa. Ada saat kami sama-sama kecewa. Ada saat kami puas dalam rasa. Romantika pelayanan membuat kami terus belajar dan tidak selesai belajar. Belajar tentang orang lain. Belajar tentang tanggung jawab. Belajar memaafkan. Belajar tentang sabar. Belajar juga tentang rendah hati. Belajar tentang disiplin dan juga tentang komitmen. Terima kasih Ibu Ice. Tidak ada rugi melayani bersama. Dan inilah saatnya. Pensiun tidak berarti berhenti untuk bersaksi. Tapi pensiun akan lebih berarti untuk tugas tertinggal bagi keluarga. Teruslah berarti Ibu Ice. Kita saling menopang dalam doa. Kalau ada salahnya kami, jangan disimpan di dalam hati. Doa kami mengiringi Ibu sekeluarga selalu diberkati.
cuma mau taat dan setia pada Sang Tuhan, lagi-lagi hamba perempuan ini berdiri di tepi Wai Sisil, menatap kebun anggur yang baru. Pasti siap dituai. Pekerja perempuan masih sangat tangguh. Karakter beda. Ini orang Lease, katompung orang-orang. Mudah-mudahan akan gampang jua. Hai, laeng anana. Masing-masing jemaat dengan pergumulan beda-beda. Beban pelayanan terasa berat ketika merasa sendiri. 6 tahun lebih hampir 7 tahun membuka hati untuk memberi diri kepada jemaat Sabti. Kembali membatin sendiri dan diam-diam kuk yang sudah dipasang Tuhan ini ringan. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya benar. Seperti merasa di-charge kembali. Setelah berlutut di balik kamar tertutup, diam-diam sendiri mengadu, curhat. Lalu setelah itu, kuat lagi, bangkit lagi. Perempuan tangguh itu menanam dan menyiram lagi. Jemaat Tuhan, percayalah, Allah itu adil. Dia menyediakan benih untuk kita dan untuk ditabur. Jadi mari, saat ini kita siap untuk menabur.
Jemaat, beta masih mau lanjut, bisa kah? Masih mau dengar sih nih masalahnya. Kali-kali perempuan tangguh ini balik dapat surat lain, pindah lain. Su nyaman tapi mau bagaimana? Harus pergi. Ini panggilan bukan profesi. Baik jua masih dapat di LAC. Tahun 2002, Hasa Pante, Boy, perempuan tangguh itu pindah ke medan yang lebih berat. Bukan sadiki, trap puluh banyak nih. Turun naik. Hitung-hitung perempuan tangguh ini olahraga. Hati senang karena jemaat ini jadi saksi Tuhan kirim pasangan hidup untuk menggenapi rencananya. Perempuan tangguh itu mengakhiri masa lajangnya pada tahun 2004. Penuh cinta, saling berbagi, merajut mimpi bersama. Insinyur Fritz Pulumahun. Di Boy, awal pelayanan bersama keluarga, meskipun harus kembali sendiri karena LDR dengan Bapak Ferry yang harus pergi ke Biak sana. Tahun 2008, Bapak Ferry sakit. Perempuan tangguh itu pun harus menjemput suaminya ke Biak karena sakit yang diderita. Jemaat, dilema bukan main. Dilema dari pergumulan seorang perempuan yang adalah hamba Tuhan yang tidak bisa memilih antara pelayanan dan keluarga. Perempuan itu kembali menunjukkan ketangguhannya karena fungsi ganda sebagai seorang istri dan terutama sebagai hamba Tuhan harus tetap berjalan beriringan dan tak ada yang dikorbankan. Tahun 2009, Hutumuri dapat akan pembagian. Puji Tuhan, masuk di dalam kota baik jua. Biar kata musti jalan naik gunung sadiki dulu. Kadang-kadang ujang datang, jalan putus yang bisa lewat. Tunggu oto di paso lagi dulu. Lama oto paso cari paling lama. Biar su di dalam kota, mar tanggung jawab pelayanan tuh tetap musti antua pikul akang. Perempuan tangguh itu tetap berjalan dengan wajah yang terangkat. Meskipun harus sambil merawat suami, tapi tidak lelah. Tidak lelah untuk terus melayani, karena bukan sedikit lelah yang dirasa. Kadang-kadang perempuan itu masih berteman baik dengan bilik kamar yang tertutup, lutut yang bertelut dan curhat lagi kepada tuannya. Jemaat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, perempuan tangguh itu bergantung pada tuannya, memerlukan uluran tangan, memerlukan kesabaran, memerlukan perhatian yang lebih dari tuannya. Lagi-lagi, lagi dan lagi ia dikuatkan. Mari kita angkat pujian Ya Tuhan tiap jam. Engkaulah yang memberi
Memang memerlukan Tuhan bukan hanya milik jemaat yang dilayani perempuan tangguh ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang hamba Tuhan pun bisa berada pada titik paling nadir dalam hidupnya. Tahun 2014-2018, Jemaat Lateri menjadi saksi ketangguhan perempuan ini. Melayani tuannya dan jangan lupa melayani suaminya juga. Melayani jemaatnya seiring sejalan beriringan. Tahun 2017 seperti tersambar petir, hancur, sakit hati, sedih rasanya ketika Bapak Ferry harus dipanggil pulang dalam sakitnya. Perempuan itu berurai air mata, duka karena kehilangan yang terkasih, dan menahan diri karena harus menjadi teladan untuk jemaat Lateri. Dilema kan? Dilema bukan? Tetapi lagi-lagi perempuan ini menunjukkan ketangguhannya. Tetap berdiri tegar meskipun harus melewati pernikahan yang dipisahkan oleh maut. Namun dia membuktikan kepada jemaatnya bahwa Tuhan yang dia layani itu adalah Tuhan yang sempurna, yang menutupi kekurangan hambanya yang Tuhan kasihani.
Betania kembali menjadi saksi bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna dan bukti kasih proses menanam dan menyiram hampir 30 tahun di kebun anggur tuannya berbuah manis, bahkan sangat manis. Dan Betania kembali menjadi rumah untuk perempuan tangguh itu pulang dan mengakhiri jabatan organiknya di Gereja Protestan Maluku sebagai pendeta. Bukan kebetulan bahwa Betania terpilih menjadi persinggahan terakhir dalam perjalanan pelayanannya, melainkan seperti dibawa kembali untuk pulang ke rumah di mana perempuan itu diutus. Pendeta ya? Iya, Ibu pendeta Ijeng iya. yang sudah melayani beta tiap-tiap minggu, kadang-kadang tiap-tiap minggu di rumah. Beta mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, pimpinan Tuhan pada Ibu Ice. Ibu pensiun, Iya. Ibu di pensiun. Terima kasih Ibu Ice. Coba Ici, Bu kita, kami keluarga Tukimena, Opa Ari, Oma Ati, ucapkan syukur dan terima kasih banyak karena Ibu sering membawa kami dalam ibadah setiap hari. Semoga Tuhan yang memberkati Tuhan semua. Ibu, terima kasih. Ibu Ice, dalam waktu beberapa hari ini Ibu Ice mau tinggalkan Kelutong Jemaat Betania dalam kondisi beta selama kurang lebih 2 tahun ini. Ibu Ice datang melayani beta di rumah maupun ketemu dalam organisasi gereja di sektor Mahanaim. Beta sampaikan terima kasih banyak ke Ibu Ice dalam pelayanan yang sudah diberikan. Semoga Tuhan Yesus berkati Ibu Ice dalam perjalanan kehidupan ke depan, juga ketemu semua dan anak-anak yang datang untuk beta sampaikan ucapan terima kasih. Beta juga sampaikan terima kasih Podong karena kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan selamat untuk Ibu Ice. Terima kasih atas pelayanan selama Ibu Ice bertugas di Jemaat Betania. Terima kasih. Dan terima kasih buat Ibu Ice yang sudah melayani ketong orang tertua bersaudara dari rumah ke rumah, juga dari Betania sampai sektor Mahanaim. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dangki banyak dari Tuhan Yesus. Amin. Ibu Ice Umahuni Dehasa yang sangat cantik dan selalu kita sering bertemu. Terima kasih atas pelayanan yang diberi kepada kami. Itu yang tadi sudah bilang dalam pelayanan hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kami berdua, karena dibuat bersamaan. Kami sangat merasa bersyukur dan berterima kasih. Semoga Ibu Ice diberkati selalu. Emeritus seperti menjadi batasan bahwa perempuan itu
harus berhenti di sini. Sedih, merasa belum maksimal, merasa masih ingin ada dalam sebuah jemaat sebagai hamba. Namun, perempuan itu kembali menyadari bahwa kehambaannya kepada Tuhan yang maha sempurna itu bukanlah sebuah profesi, melainkan sebuah panggilan. Perempuan itu mengakhiri dengan sangat tangguh dan sangat-sangat kuat dengan banyak cinta yang diberikan oleh jemaat dan juga keluarga. Perempuan tangguh itu adalah pendeta Marici Pulumahuni Siahaya, Ibu Ice, Ma Ice. Dangke su emeritus deng paling kuat jadi teladan parkatong semua. Karena hidupmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Shalom, selamat siang. Sehubungan dengan akan dilakukannya serah terima jabatan memasuki masa purna bakti dari Emerita Pendeta Nyonya Marice Pulumahuni Siahaya STH pada pelayanan Jemaat GP Betania Klasis Kota Ambon Senin 7 Juni 2021, saya Peri Johan Mainasi sebagai rekan sekerja semasa melayani selaku fungsionaris MGP Ranting 4 cabang Betania yang kemudian telah dimekarkan hari ini menjadi Jemaat GP Mirene Klasis Kota Ambon Batu Gajah Tengah, turut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya atas semua karya dan pelayanan yang dilakukan di tengah gereja Protestan Maluku. Semoga karya dan pelayanan yang telah diberikan diberkati Allah Bapa di surga. Terima kasih dan shalom. Halo Mah, ini Beta mewakili Kak Feki dan Garisa mau bilang per Mama, dangke banyak, su jadi Mama terhebat, tertangguh for katong, dangke banyak Mah, karena Mama jadi pendeta, katong semua hidup diberkati. Dangke banyak Mah for semua yang Mama sukasi per katong. Tetap sayang katong ya Mah, meski su emeritus. Katong semua sayang Mama selalu. Dadah.
Jemaat, untuk mengakhiri memoar yang indah itu, kita minta si perempuan tangguh, Ibu Pendeta Ice Pulumahuni Siahaya, untuk memimpin katong dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Dalam suasana kekeluargaan yang penuh sukacita, ketika diberkati oleh Tuhan, malam ini Tuhan kami menyatu di bait Tuhan yang kudus Mahanaim. Kami merangkai ucapan syukur dan terima kasih kami atas segala kekuatan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan dan umat-Mu, bahkan sebagai para pelayan yang ada di Jemaat GPM Betania dan lebih khusus yang ada di sektor Karmel dan Mahanaim. Kami menyatu di kesempatan malam hari ini Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih bagi Tuhan. Sebab atas penyertaan Tuhan 2 tahun lebih, Tuhan mengizinkan hamba-Mu melayani di ini jemaat. Dan karena kasih Tuhan itulah seluruh tugas dan tanggung jawab menanam dan menyiram 2 tahun lebih di jemaat ini akan segera usai. Dari sisi struktural, hamba akan mengakhiri tanggung jawab ini sebagai pendeta organik GPM. Tapi kami sangat yakin bahwa dari sisi fungsional, pekerjaan pelayanan ini terus Tuhan kerjakan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, di kesempatan ini dalam suasana kekeluargaan, di dalam cinta kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur tidak putus-putus. Dan terus berdoa Tuhan Allah berkenan memberkati umat ini. Umat Tuhan yang ada di Jemaat GPM Betania. Dan malam ini Tuhan secara khusus sektor Karmel dan Mahanaim. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan ini dengan seluruh pergumulan hidup mereka. Sebab di atas pundak mereka dari tengah-tengah keluarga rumah tangga, Tuhan telah memberikan kepada mereka tanggung jawab masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan, bahkan juga usaha-usaha yang mereka lakukan untuk membangun hidup ini. Diberkatilah oleh Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di kedua sektor pelayanan ini, Karmel dan Mahanaim. Mulai dari orang-orang tua lanjut usia sampai kepada anak-anak, bahkan yang ada di dalam rahim ibu sekalipun. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat perlindungan, kekuatan Tuhan anugerahkan kepada semua mereka. Supaya biarlah di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, umat-Mu di kedua sektor ini akan tetap menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup. Karena semua itu Tuhan sediakan bagi mereka sebagai umat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh karena itu seluruh pekerjaan-pekerjaan mereka, umat-Mu di kedua sektor ini, meminta Tuhan, sekecil apapun pekerjaan mereka,
Biarlah diberkati senantiasa oleh Tuhan, supaya daripadanya mereka pun dihidupkan oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak di kedua sektor ini yang ada dalam pergumulan pendidikan untuk masa depan mereka. Anak-anak yang ada di seluruh jenjang pendidikan mulai dari playgroup sampai di perguruan tinggi. Allah Bapa di sorga berkenan memberkati mereka semua. Baik mereka yang ada bersama-sama dengan orang-orang tua dalam keluarga, tapi juga anak-anak yang karena tuntutan pendidikan mereka berada di luar daerah, di luar Maluku ini sekalipun. Diberkatilah mereka semua. Anak-anak dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan pun beri kekuatan kepada mereka semua, supaya mereka setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka dengan segala baik. Tapi juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sementara ini mencari-cari lapangan pekerjaan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran untuk tetap senantiasa menggumulinya bersama Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada mereka dalam mewujud menyatakan harapan-harapan mereka. Kepada Tuhan sajalah hamba menyerahkan semua anak-anak ini, anak-anak jemaat yang ada di sektor Karmel dan sektor Mahanaim, yang ada di sini ataupun yang merantau. Doa kami Tuhan menyertai dan melindungi mereka semua. Bahkan juga anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil, diberkatilah semua anak-anak kekasih. Biarlah di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, anak-anak yang terus dibina oleh para pengasuh, kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tetap senantiasa taat, tapi juga anak-anak pada waktunya punya masa depan. Berkatilah seluruh para pengasuh di wilayah Mahanaim ini, dalam kesetiaan mereka mendampingi anak-anak asuhan mereka. Kiranya Tuhan berkenan pakai semua mereka dalam segala keterbatasan sebagai pengasuh sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil. Tuhan pasti memberi kepada mereka hikmat dan kasih karunia-Mu, sehingga mereka tetap layak bagi anak-anak asuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan teman-teman angkatan muda Ranting Mahanaim, baik sebagai pengurus ranting, sebagai anggota-anggota ranting. Tuhan pakai anak-anak muda ini, biarlah mereka dengan segala potensi, segala kasih karunia Tuhan yang mereka miliki, mereka terus berkarya, membangun misi Tuhan dengan semua potensi yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, peran dan tanggung jawab mereka dalam acara di malam ini membuktikan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memberi kepada mereka karunia sebagai orang-orang muda. Dan karena itu semangat mereka sebagai generasi muda gereja akan terus mereka tingkatkan. Tidak sebatas acara-acara seperti ini, tetapi terutama ya Tuhan, dalam membangun misi Tuhan lewat pekerjaan pelayanan di organisasi yang punya Tuhan, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Bapa, di dalam nama Yesus, dan karena itu seluruh pengurus ranting, bahkan pengurus cabang Betania, Angkatan Muda cabang Betania, kami serahkan semua mereka kepada Tuhan. Seluruh ranting-ranting yang ada dalam jemaat ini di cabang Betania, hamba turut doakan mereka semua dengan pekerjaan pelayanan di Angkatan Muda. Tuhan pakai mereka senantiasa
sebagai alat kecil di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih karunia Tuhan lewat tugas-tugas pelayanan dan kesaksian mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan pengurus wadah pelayanan laki-laki, pengurus wadah pelayanan perempuan, dan seluruh anggota wadah laki-laki dan wadah perempuan di sektor Karmel dan Mahanaim. Bapa, berkatilah mereka semua di atas pundak mereka sebagai pengurus wadah-wadah pelayanan ini. Tuhan percayakan tanggung jawab untuk melayani. Dan oleh karena itu ya Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan mereka semua dengan tanggung jawab pelayanan. Supaya biarlah hikmat kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian mereka dalam melakukan tugas-tugas panggilan pelayanan ini. Sebagai anggota-anggota wadah, baik laki-laki maupun perempuan, biarlah dengan semangat dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, mereka pun tetap senantiasa setia untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah atau kebaktian-kebaktian yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk persekutuan rumah tangga Mahanaim. Tuhan berkati orang-orang tua kekasih, baik pengurusnya maupun anggota-anggotanya. Tuhan pakai mereka sebab di usia-usia yang lanjut, orang-orang tua kekasih tetap punya semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu hamba berdoa, Tuhan memberkati persekutuan rumah tangga Mahanaim ini, baik pengurusnya maupun anggota-anggotanya. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan warga jemaat yang ada di kedua sektor ini dengan pekerjaan keseharian hidup mereka. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Sebab Tuhan mengenal kami masing-masing pribadi, keluarga dan rumah tangga. Kami doakan semoga Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di kedua sektor ini dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami teringat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Sekalipun mereka tidak bisa mengambil bagian dalam kebaktian-kebaktian di rumah Tuhan, di gereja, tetapi kami percaya hati mereka semua tetap terpaut kepada Tuhan pemberi hidup dan kekuatan. Tuhan berkati mereka semua warga gereja senior yang ada di sektor Karmel dan Mahanaim ini. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan bersama, melayani Tuhan punya pekerjaan, menjadi warga jemaat yang terus dilayani. Terima kasih di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami, tapi mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan karena itu kami menyerahkan persekutuan ini kepada Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan Betania di seluruh sektor dan unit pelayanan, para pelayan Tuhan, para penatua, diaken, bahkan juga sebagai pendeta. Kami semua telah melakukan tugas-tugas berjalan bersama melayani umat Tuhan di jemaat ini. Kami tetap percaya di tengah-tengah segala keterbatasan dan kekurangan kami melayani, Tuhan pun akan memberkati seluruh pelayanan itu. Karena kami bertanggung jawab untuk menanam dan menyiram, tetapi pertumbuhan itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Dan biarlah sedikit yang kami tabur, kami tanam, dan kami siram, biarlah itu akan membuahkan berkat lewat kuasa Tuhan untuk menguatkan iman umat Tuhan yang ada di Betania ini. Supaya biarlah ya Tuhan jemaat ini tidak secara kuantitas bertambah, tetapi di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, jemaat ini bertumbuh di dalam iman mereka. Tuhan sertai seluruh warga jemaat ini. Jemaat Betania sebagai salah satu jemaat tertua di kota ini. Dan itu berarti Tuhan sebagai umat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami semua
umat Tuhan di Betania ini iman yang terus bertumbuh, menjadikan umat ini sebagai umat yang kuat iman, umat yang terus berdoa, umat yang menjadikan keluarga-keluarga mereka keluarga yang berdoa. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kami dalam pelayanan dan lewat berbagai keputusan-keputusan persidangan jemaat, salah satunya rumah doa dan rumah pendidikan. Tuhan memberkati jemaat-Mu Betania termasuk di kedua sektor ini, supaya rumah doa dan rumah pendidikan tetap menjadi penting dalam kehidupan setiap keluarga. Dan karena itu setiap anak-anak dalam menekuni pendidikan, Roh Kudus kiranya menuntun mereka dan semua orang tua di setiap keluarga untuk tetap memperhatikan, mendampingi anak-anak ketika mereka belajar. Baik di rumah, yang karena pandemi COVID-19 mereka masih terus belajar dari rumah. Biarlah pendampingan orang tua menjadi penting, supaya anak-anak di tengah-tengah keluarga masing-masing tetap merasa bahwa mereka bertanggung jawab untuk terus mendampingi anak-anak. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Setiap keluarga jemaat ini dalam menjalani tugas pelayanan di jemaat ini Tuhan, mereka sudah tahu membantu dan melayani kami para pendeta, termasuk hamba-Mu. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir di setiap keluarga umat-Mu, baik Betania secara menyeluruh dan khusus yang ada di sektor Karmel dan Mahanaim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apa yang mereka persembahkan kepada kami, hamba-hamba-Mu, kami percaya itu tidak jatuh percuma. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka, pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kami sangat yakin kasih Tuhan tidak pernah akan berkesudahan menyertai hari-hari hidup keluarga, rumah tangga, jemaat Tuhan di Betania, dan khusus di sektor Karmel dan Mahanaim ini. Bapa di sorga, tidak putus-putusnya Bapa bersyukur untuk penyertaan Tuhan 2 tahun lebih di jemaat ini. Biarlah Tuhan yang akan mengupayakan segala berkat Tuhan, Tuhan tinggalkan di jemaat ini, supaya berkat Tuhan itu terus mengalir di setiap kehidupan keluarga, rumah tangga jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami menyerahkan Bapak Pendeta Hen Kurniasa dan keluarga. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab sebagai pimpinan jemaat. Selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Berkati dia dengan seluruh tanggung jawab ini, tapi juga keluarga dan rumah tangganya. Bersama dengan istri kekasih Ibu Pendeta Oce. Doa kami juga menyertai hamba-Mu Ibu Pendeta Desi Mas Betela. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang akan terus melayani di jemaat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai. Siapkanlah jemaat ini Tuhan untuk menyambut hamba Tuhan yang baru yang akan datang dan melayani di jemaat ini. Keluarga Pendeta Kainama Tomatala. Supaya biarlah di dalam kasih karunia Tuhan jemaat ini tetap menyatu dengan hamba Tuhan dan keluarganya yang baru dan akan datang di jemaat ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Malam ini dalam acara perpisahan ini, apa yang diaktakan malam ini yang diatur oleh teman-teman angkatan muda Gereja Protestan Maluku Wilayah Mahanaim, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengenal mereka semua dengan seluruh pergumulan hidup mereka. Hanya kepada Tuhan saja kami menyerahkan mereka. Persembahan syukur kami telah kami berikan di kesempatan malam ini. Kenalah berkenan memberkati ini semua untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khusus jemaat. Terima
Terima kasih Tuhan, Bapak, ini doa kami Bapak di kesempatan ini. Memohon pengampunan Tuhan atas segenap salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu Bapak, terutama hamba-Mu dalam tugas-tugas pelayanan menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan Betania ini. Jika ada yang salah, ada yang meresahkan hati umat Tuhan, meminta ampunilah hamba-Mu Bapa, dan berkatilah mereka semua umat ini dengan kasih karunia yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, sekali lagi kami minta ampun atas segenap salah dosa kami. Lalu untuk seluruh kehidupan kami, sektor Karmel dan Mahanaim, untuk jemaat Betania, untuk seluruh pergumulan kami tinggikan harapan kepada Tuhan sambil memohon janji penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian memoir dalam nada bersama sektor Mahanaim dan Karmel. Sampai jumpa, Amato. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih dari sektor Karmel dan Mahanaim, diwakili oleh Bakopel Mahanaim Penatua R. Papilaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat dari Pendeta Heren, Ibu Pendeta Iki, yang di saat ini kita ada dalam acara perpisahan, Bakopel Karmel, Akademi dengan rekan-rekan, juga rekan-rekan Bakopel Mahanaim, pengurus unit wadah organisasi gerejawi, struktural, non-struktural yang bersempat hadir di saat ini, juga jemaat sekalian yang ada di dalam gedung gereja Mahanaim pun yang mengikuti secara live streaming lewat link Angkatan Muda GPM Ranting Mahanaim. Beta mewakili Karmel dan Mahanaim menyampaikan beberapa hal. Ini konsekuensi dari perjumpaan. Kalau ada perjumpaan, konsekuensinya itu adalah perpisahan. Bapak Ibu sekalian, karena itu sebenarnya kualitas dari perjumpaan itu. Kita tidak menyatakan bahwa ini nanti sudah cuma dua tahun lebih dari Lateri ke Betania. Tapi yang terutama adalah kualitas perjumpaan itu. Kita memahami sungguh bahwa seluruh hari-hari kehidupan, tadi kita yang tukang carewe-carewe tadi, dia bicara itu tadi dengan istilah-istilah yang kemudian memberi ketemu penguatan bahwa memang ternyata memang Karmel Mahanaim ini, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Hen, mereka ketika menyusun ini ketemu berpikir spontanitas itu lebih menggugah kalau kita ada dalam, karena pemahaman kita bahwa
kenangan itu tidak akan terlupakan. Setiap perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan bersama dengan hamba-hamba Tuhan, maka di situ kualitas kehidupan kita akan ada dan selalu diingat dalam seluruh hari-hari kehidupan. Barangkali untuk diingat sebagai rekan pelayan yang baru baku dapat cuma 2 tahun lebih, yang tentunya sebenarnya sudah tidak asing bagi jemaat Betania, karena dulu di jemaat Irene yang tadi Ferry Mainase itu adalah teman juga, teman kita juga, dan kita meyakini sungguh bahwa itulah yang Tuhan telah memberikan itu bagi Ibu Pendeta Ice dalam seluruh kehidupan pelayanan. Hal yang kemudian ini bukan ucapan terima kasih, tapi kesan dengan keberadaan hamba Tuhan. Yang pertama tuh antum ketegasan. Tadi saya ada bilang kata antum tuh, saya lumbu-lumbu antum tegas. Kalau salah salah. Kalau terlambat antum gigi ke muka. Kalau kau tunggu antum ternyata antum coba jalan ke muka. Karena ketegasan waktu. Kalau ketong rapat ke HMJ itu selalu saja tuh kalau antuan ini menjadi teladan buat kita Bapak Ibu, saudara jemaat, bahwa waktu itu merupakan bagian dari perjumpaan-perjumpaan itu. Dengan waktu yang kita atur dengan baik, maka perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan meskipun hanya sebatas 2 tahun lebih, itu akan memiliki kualitas perjumpaan yang lebih baik. Lalu satu lagi, kesan beta pasti semua tahu, yaitu apa tuh? Suka suara 2. Kalau beta antum nyanyi suara 2, beta langsung naik suara 3. Karena beta memahami sungguh bahwa Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ya, Yeriko bisa jatuh. Benteng kota besar itu bisa jatuh karena puji-pujian umatnya. Dan kalau umat cuma memuji Tuhan dengan segenap hati, maka tidak ada kualitas perjumpaan dengan Tuhan. Itu barangkali kesan beta terhadap Ibu Pendeta Ice dan juga ketong semua yang beta mewakili di saat ini, dan beta mengucap terima kasih banyak kepada Ibu Ice dengan semua yang boleh disampaikan, diberikan perenungan, refleksi firman. Tadi beta tersentuh dengan ibu-ibu warga gereja senior, para lansia. Pasti dalam seluruh kehidupan itu biasanya ada kamar kecil yang Yoga bilang tadi selalu ada. Kita ingat Bapak Sami saja pun sampaikan, ketemu punya kekuatan tuh di lutut yang terlipat, tangan terlipat lutut gitu. Sehingga itu yang hamba-hamba Tuhan selalu berikan perkatong supaya ketong kuat menghadapi segala tantangan yang ketong hadapi, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Pandemi COVID-19, kadang hujan dan sebagainya. Terima kasih juga atas seluruh dukungan dalam proses mendoakan umat dalam seluruh pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kita yakin sungguh tadi telah disampaikan bahwa emeritasi itu bukan satu hal yang kemudian menghalangi untuk ada dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan, dan kita meyakini sungguh proses-proses melayani Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-hamba pelayan Tuhan, terkhusus Ibu Pendeta Ice Pulung Mahuni Cahaya. Demikian yang perlu kita sampaikan. Semoga semua apa yang telah kita lakukan di hari ini menjadi satu, dalam tanda petik, memori
never die. Tidak ada kenangan itu yang dia berlalu begitu saja. Semoga Tuhan Yesus menjaga Ibu Pendeta bersama keluarga dan seluruh kehidupan di negeri Halong, dan selalu diberi kesehatan, kekuatan dalam seluruh hari-hari kehidupan. Tuhan selalu jaga katong semua. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pesan dan kesan dari Ibu Ice. Silahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberi untuk beta di kesempatan ini. Yang kita hormati Bapak Pemerintahan sebagai Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Majelis Jemaat Sektor Karmel dan Mahanaim, Bapak Ibu perangkat pelayan di Sektor Karmel dan Mahanaim, baik itu pengurus wadah pelayanan laki-laki, wadah pelayanan perempuan, para pengasuh, pengurus angkatan muda, bahkan juga ada anak-anak yang berkenan hadir di kesempatan ini. Beta memang sendiri yang mulai datang di sini karena memang anak-anak di Halong dan orang tua memang di kampung di Ulat, sehingga menjalani tugas dan tanggung jawab 2 tahun lebih beta sendiri, dan beta kira dalam keluarga sendiri, tapi sesungguhnya secara realita beta sendiri. Ada orang tua di jemaat Betania, dan karena itu izinkan beta di kesempatan mengakhiri masa tugas ini, beta mau menyampaikan dulu terima kasih banyak buat seluruh keluarga jemaat yang ada di Sektor Karmel dan Mahanaim. Beta percaya sungguh bahwa 2 tahun lebih sing banyak beta lakukan. Juga di dalam ketidaksempurnaan sebagai manusia, tapi dengan topangan dari Ibu Bapak, seluruh warga jemaat, para pelayan dalam menata tugas-tugas masing-masing, ketong bisa berjalan bersama, dan pada akhirnya beta bisa mengakhiri tugas dan tanggung jawab ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di jemaat ini, dan bagi Bapak Ibu perangkat pelayan di Sektor Karmel dan Mahanaim, terima kasih buat orang-orang tetua. Memang seng banyak ya Bapak Ibu, sekali lagi seng banyak. Beta mungkin juga sebelum jumpa semua keluarga. Beta yakin sebagai pelayan dalam tugas-tugas pelayanan memang ada di tiap-tiap keluarga, tapi mungkin juga seng sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita minta maaf, tapi tetap berdoa Tuhan memberkati setiap keluarga. Kesan beta Bapak Ibu, memang kalau ikuti tadi yang Pak Enol bilang yang cerewet-cerewet di muka itu, beta memang punya syukur itu. Artinya tanpa sadar beta mengawali dari jemaat ini dan mengakhiri juga di jemaat ini. Itu yang bikin beta bersyukur selalu pada Tuhan bahwa tanpa disangka beta mengawali tugas di sini dan mengakhirinya juga di sini. Di mana saja sebetulnya, di mana saja ketong bersyukur, tetapi satu catatan sejarah yang beta seng pernah lupa, bahwa beta memulai dari sini dan mengakhirinya di sini. Tuhan berencana itu, walaupun memang beta datang sendiri ya. Sebab sejak 2017 bulan Maret itu beta sudah jalani hidup sendiri dengan anak-anak yang ada bersama,
Tapi di sini beta dikuatkan oleh Bapak Ibu keluarga jemaat. Dan karena itu sekali lagi terima kasih. Kesan beta ya terlalu banyak ya, terlalu banyak. Setiap ketong ada dalam kekurangan selalu dilengkapi. Dan kita bersyukur bahwa bersama dengan Pak Hen, Ibu Oce dan Ibu Desi ketong ampa melayani sebagai adik dan kakak. Itu yang beta kesan sangat kita berterima kasih. Walaupun Pak Hen, Ibu Desi dan Ibu Oce memang kalau dari sisi adik kakak mereka bertiga adik, tapi begitu kuat membangun persekutuan untuk melayani jemaat. Kita sangat berkesan sekali dengan kebersamaan adik kakak yang dibangun sehingga membuat ketong bisa melayani. Terima kasih Bapak Hen. Walaupun beliau adik, tapi beta pernah panggil adik. Selalu sapa dengan cukup menyatu, mampu untuk merangkul kebersamaan. Terima kasih. Semoga ini tetap terjaga, tetap dibangun bersama dengan adik pendeta yang baru nanti akan datang. Dan kepada ibu bapak semua yang tadi beta bilang terlalu banyak beta sing bisa bilang kesan baik untuk beta selama ada di jemaat ini dan berdiam di sektor Mahanaim dan Karmel ini. Kita cuma bisa bilang itu Bapak Ibu. Kalau hitung satu persatu terlalu banyak. Kalau mungkin beta punya pesan ibu bapak di seluruh sektor, cuma beta titip pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak mesti menjadi perhatian seluruh keluarga. Mengapa Jemaat Betania memutuskan program rumah pendidikan? Dan program rumah pendidikan dan rumah doa tidak ada di jemaat lain, di GPM ini tidak ada. Dan karena itu mesti menggugah kita sebagai orang tua, menjadikan keluarga yang terus berdoa, menjadikan pendidikan utama untuk membina anak-anak kita, supaya mereka juga punya masa depan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Dan oleh karena itu beta titipkan pesan ini terus di setiap sektor. Ingat pendidikan anak. Teruslah mendampingi mereka sebagai generasi bangsa dan juga gereja. Supaya anak-anak Jemaat Betania ini punya kualitas. Dari sisi pendidikan, tapi juga dari sisi iman. Supaya mereka bertumbuh menjadi generasi yang betul-betul punya kualitas. Saya kira itu saja yang bisa beta sampaikan. Terima kasih banyak. Juga buat orang-orang tua, keluarga yang tidak sempat datang. Lewat para pelayan di unit masing-masing, beta pun salam buat semua keluarga, para lansia, yang sudah juga mengucapkan terima kasih untuk beta. Kita punya ucapan terima kasih juga buat mereka semua di setiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Jemaat Tuhan Betania, Jemaat Tuhan di Karmel dan Mahanaim. Kali itu saja, terima kasih dan shalom. Selanjutnya, pembagian cenderamata dari sektor Mahanaim dan Karmel diwakili oleh Penatua H. Watimi.
Ibu Ice saya persilakan untuk ke depan. Ibu, mohon maaf, Ibu masih tetap berdiri. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada wadah-wadah pelayanan yang ingin memberikan cenderamata kepada Ibu Ice. Disilahkan. Ya, silakan bagi wadah-wadah pelayanan yang lain. Jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya. Ibu, disilakan duduk. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kita akan masuk dalam pantun bersama berbalas-balasan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya persilakan berdiri. Dengan alurnya seperti ini, akan kita nyanyikan bersama. Setelah itu Pelwata Karmel disusul Pelpri Mahanaim. Setelah itu kita nyanyi bersama. Yang berikutnya adalah Pelwata Mahanaim dan Pelpri Karmel. Kita nyanyi bersama lagi. Yang berikutnya SMTPI dan Angkatan Muda Ranting Mahanaim. Kita nyanyi bersama. Setelah itu Prima dan Majelis Jemaat. Kita nyanyi bersama. Setelah itu ada solois dari Ibu Ice. Ada Ibu, ada. Setelah itu kita nyanyi bersama dan yang terakhir kita tutup dengan refrainnya bersama-sama. Nanti Bapak Ibu saya pandu dari sini, liriknya kita akan lihat bersama di slide. Siap Pelwata Karmel. Bersiap-siap Pelpri Mahanaim. Manise
Karmel. Bersiap-siap angkatan muda Ranting Mahanaim.
kasih Bapak Ibu semuanya, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam acara yang terakhir, yaitu foto bersama. Bapak Ibu, ini ada alurnya yang harus diikuti. Nanti saya panggilkan untuk foto bersama dengan Ibu Ice di depan. Foto ini hanya diambil dari kamera teman-teman Angkatan Muda Ranting Mahanaim. Hanya dari kamera dan 2 kali take, tidak lebih dan tidak kurang. Hanya 2 kali, dan setelah sesi pemotretan, Bapak Ibu sudah boleh pulang dan jangan lupa untuk mengambil makanan di bagian depan gereja. Ya, Bapak Ibu, yang pertama saya persilakan Ibu Ice ke depan dulu. Pemotretan yang pertama dengan unit 1 Mahanaim. Mari Bapak Ibu, jangan membuang waktu lagi. Jadi Samuel. 2 kali take dari kamera teman-teman Angkatan Muda Ranting Mahanaim. Jadi tidak ada diulang-ulang lagi untuk HP dan lain-lainnya. Unit 1 Mahanaim disilakan. Ya, ini foto yang pertama semuanya boleh menggunakan masker. Yang kedua dulu baru maskernya diturunkan. Ya. Ya. Siap. Ya, yang kedua maskernya boleh diturunkan Bapak Ibu. Oh my gosh, maskernya boleh diturunkan. Senyum yang manis. Iya. Jadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari unit 1 Mahanaim. Ibu masih tetap berdiri. Bapak Ibu boleh langsung pulang untuk unit 1 Mahanaim. Jangan lupa untuk mengambil makanannya di depan pintu gereja. Terima kasih. Yang berikutnya unit 2 Mahanaim. Mari Bapak Ibu unit 2 Mahanaim disilahkan. Nanti Bapak Ibu majelis punya sesi juga ada, jangan khawatir. Ini untuk unit 2. Iya. Diatur dengan cantik supaya adik-adik sekolah minggu juga bisa difoto. Ya, yang pertama menggunakan masker. Pakai masker Usikiti. Yang kedua, maskernya boleh dilepas. Senyum yang manis. Semuanya lihat ke kamera. Mau gaya bebas silakan. Oke, terima kasih. Yang berikutnya unit 1 Karmel.
Bapak Mas kalau boleh mau masuk silakan, tapi majelis juga ada sesinya tersendiri. Silakan unit 1 Karmel. Ya, ini yang untuk lepas masker, silakan senyum yang manis. Gaya bebas juga boleh. Disilahkan. Ya, terima kasih. Yang berikutnya unit 2 Karmel, disilahkan. Mari silakan Bapak Ibu di unit 2 Karmel. Di luar Gap. Ya, berikutnya lepas masker. Senyum yang manis untuk gaya bebas disilakan. Ya, yang berikutnya, terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, unit 3 Karmel disilahkan. Mari Bapak Ibu unit 3 Karmel disilakan. Lepas masker. Gaya bebas boleh Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Ya, yang berikutnya adalah